Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dan teman saya dalam video tanya jawab atau saling sharing gitu katanya. Ya, di sini kita hanya ingin membuat lebih ramai lagi lah channel kita ini. Terutama channel saya nggak pernah update lagi ya. Udah 1 mingguan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Tidak perlu panjang lebar, takutnya kelebaran dan kepanjangan. Ya, tapi tentunya jangan lupa subscribe dulu ya. Dan juga terima kasih nih yang udah subscribe channel kami ini dan sudah memberikan video-video dan sudah like-nya juga. Terima kasih yang belum subscribe dan like, silahkan di like dan juga di subscribe. Oke, langsung saja. Di sini ada teman saya ya pasti udah nggak asing lah siapa suaranya. Ya nggak? Ya, Nah, sudah kenal suaranya. Oke, mungkin waktu akan saya serahkan kepada dia dulu ya, karena dia yang membuat ide. Saya hanya sebagai sebagai ya pendengar dan penjawab atau ya seperti itulah kira-kira. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika di sini dan kali ini saya sama Mas Bintang Litria Fatih akan coba sedikit sharing ya pengalaman kita sebagai disabilitas tunanetra berhubungan dengan perangkat bicara yaitu Android maupun komputer. Sebenarnya mungkin nggak ada yang kepikiran sih bagaimana sih kita bisa membedakan yang atau tidaknya, terus kita mempelajari seperti apa pengalaman ketika mempelajarinya dan lain sebagainya. Baik, untuk pertama kita coba kenal dulu sama perangkat. Mungkin ada nggak sih teman-teman yang pertama kali kenal sama perangkat bicara itu? Tafadhol untuk Mas Bintang jawab dulu. Ya, kalau untuk perangkat bicara, sebenarnya kalau kebanyakan masyarakat kita atau tunanetra itu awalnya sih dari Symbian ya, dari Nokia. Itu menurut pandangan saya, dan mungkin teman-teman semua kalau salah bisa komentar ya. Itu menurut pandangan saya. Ya mungkin ada beberapa orang lah yang langsung menggunakan Android dan laptop. Tapi beberapa orang lain pun, sebagian besar yang lain itu saya kira pakai Nokia dulu, Symbian dulu, karena di Nokia itu dulu fiturnya masih sangat lengkap. Facebook, WhatsApp pun masih ada. Jadi bisa di situ bisa mencari, menggali informasi, dan mungkin brand-brand kayak ya Android ini lah, brand Android kayak Samsung, bahkan Nokia yang udah Android ya, terus macam-macam lah, bahkan hampir semua Android itu mengikuti jejak Nokia Symbian ini. Itu menurut pandangan saya. Untuk laptop sendiri ya sebenarnya emang udah lama juga sih laptop ini ada bicaranya. Cuman ya itu sih mungkin Terbatas loh. terbatas, dan juga ya itu tadi terinspirasi dari Nokia Symbian itu. Itu mungkin pendapat saya sih. Kalau saya pribadi tuh ada tuh, dulu bukan Symbian namanya Mito. Pernah dengar nggak Mito tuh? Iya pernah. Kan itu ada suaranya tuh, tapi nggak lengkap sih, cuman berapa doang sih kayak panggilan. Terus ketika kita navigasi di aplikasi tertentu dia ada suaranya tuh. Tapi itu nggak pernah saya beli. Saya pernah pakai Symbian Nokia 71 itu apa yang menurut saya mewah banget di kelasnya tuh. Soalnya gimana enggak ya? Dia bahannya tuh seperti besi campur besi, tapi nggak tahu besi kayak apa ya, aluminium atau apa ya. Iya itu besi itu rata-rata itu. Ya besi tapi mewah loh kelasan itu. Kalau kita lihat itu, kalau teman-teman yang pernah megang E71 E72 itu mungkin akan kesan mewah lah kalau itu. Kalau sekarang mungkin kayak seperti Samsung Galaxy Note 10 Ultra lah, woy, atau S20 Ultra. Kalau perbandingannya sama Android. iPhone kalau nggak seperti iPhone, Iya. atau Nokia series Nokia 5 Nokia 6 itu persis lah. Tapi itu sih pengalaman yang paling seru itu ketika mempelajari Nokia itu, apa ya, tingkat kesulitannya itu luar biasa lah, dari ngetik, terus kita ngirim SMS, terus kita main Facebook. Dulu tuh pas zaman saya tuh cuma bisa main Facebook doang sih, nggak bisa kayak Miwa Blog, nggak mau masuk, terus WhatsApp juga nggak bisa, YouTube apalagi. Itu sih kalau zaman saya sih pas ketika pakai Symbian itu. Kalau di zaman saya tuh Symbian tuh alhamdulillah saya masih bisa merasakan YouTube di Symbian. Masih bisa muter video YouTube. Itu bedanya gimana sama Android itu? Gimana bedanya? Anak saya juga udah agak lupa ya. Cuman ya dia bisa kayak misalkan di buka Google dulu kan, google.com.
atau langsung di search juga bisa di web itu. Tapi kalau Anda buka google.com dulu, baru kita cari di penelusuran tuh YouTube. Nanti ada link buka YouTube gitu lah pokoknya. Terus kita cari video di situ, telusuri video. Atau kalau di Nokia itu teks itu doang, teks gitu. Ketika misalkan murotal anak, terus carinya pakai tombol enter kan. Terus nanti ada tuh misalkan 5 menit, tapi langsung dibaca itu perlahan 5 menit, terus 5 menit 10 detik, baru di bawahnya ada putar video anak misalkan murotal indah. Nanti di bawahnya lagi ada gambar video ada beberapa gitu. Nah, saya biasanya pilih yang tengah-tengah itu. Nggak tahu itu resolusi atau apa sih, nggak tahu, tapi itu seingat saya itu sih kalau untuk YouTube. Terus untuk WhatsApp saya baru pernah masang, belum pernah nelusur ya, cuman pernah ada yang ngechat teman saya itu. Tapi itu saya nggak tahu bukannya caranya karena belum tahu dan dia belum pernah nelusuri, tapi pernah masang WhatsApp. Kalau WhatsApp tuh cuman bisa dibuka webnya, tapi cara loginnya nggak bisa. Kalau anak pribadi nggak bisa dia. Kalau login itu saya udah bisa pakai nomor sendiri tuh, udah daftar. Ya itu teman saya sempat ngechat, namanya itu Wendy, waktu itu pernah ngechat ya. Wih, gue udah main WA. Terus itu di layar depan ya saya bacanya, kalau di Android itu di layar beranda dia ada yang ngechat kayak notifikasi, misalkan pesan dari mana gitu. Nah, itu langsung dibaca itu. Saya nggak bisa balasnya karena emang belum nelusuri. Tapi yang paling saya berkesan banget tuh Facebooknya tuh, simple banget, simple, terus apa ya, mudah sih kali bang dibandingin sama Facebook Android cuma sekarang sih. Ya bedanya kalau Android itu kan kalau pemberitahuan tuh langsung ada dia. Kalau Nokia kan nggak ada bunyinya. Tapi enak sih, kita ketahuan gitu. Iya, pasti ketahuan. Kita udah buka yang lain aja langsung pemberitahuan pesan satu gitu. Dan enaknya kalau pesan sama Facebook nggak terpisah dia, kan harus pakai apa namanya Messenger atau apa tuh, kalau nggak pakai Iya. itu nggak mau dia. Iya. Dan apa ya, kalau itu alhamdulillah sih bisa diambil dengan komputer. Pernah nyoba nggak komputer di web di beranda itu kan ada menu apa namanya, menu seperti sini, itu pernah nyoba nggak? Pernah. Itu laptop saya pakai kayak gitu, laptop saya kan pakai ini Facebooknya pakai kayak Facebook Nokia itu. Tampilan kayak gitu ya. Iya. Terus yang kedua selain Android apa? Selain Nokia tuh pernah nyoba apa itu? Wah, kalau saya nggak pernah nyoba selain Nokia, karena kayak Mito itu saya pernah denger dong dari teman-teman, bahkan dari ibu juga mau beli Mito aja bisa dipasang. Tapi disaranin oleh Pak Widodo, daripada HP Cina yang nggak jelas, mending langsung ke Nokia aja. Dan itu tuh murah, karena nggak ada yang baru katanya. Pasti second dapatnya, karena mustahil dapat yang baru karena itu udah lama banget. Mungkin ada tapi entah gimana nyaranya itu ya. Iya. Tapi pun yang paling saya agak malas kalau megang Nokia itu satu, install stoknya tuh rumit. Iya, itu ribet banget. Ada 12 langkah. Kalau nggak salah itu. Tadi ingat semua itu. Kalaupun gagal tuh bisa restock demo doang ya, nggak bisa permanen dia kalau gagal itu. Iya. Kalau apa ya? Kalau yang paling saya suka di fitur Nokia itu mirip-mirip kayak Android itulah, kayak udah ada note, ada catatannya juga, terus ada dock. Terus kita bisa baca novel di Nokia juga. Itu yang paling enak tuh, baca Nokia tuh yang paling inget banget tuh pas macet-macetnya itu. Macet-macet itu. Paling inget banget itu. Kalau saya yang paling suka di Nokia tuh ngetiknya, karena saya bisa ngetik tanpa suara di Nokia. Udah hafal keyboardnya. Oh ya jelas, kalau kita anak juga sama dulu, hafal L-nya di mana, O-nya di mana, Q-nya di mana. Pokoknya tombol 5 itu di jempol kiri. Nanti silahkan nyari tok 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 tok. Kalau anak gitu sistem ngetiknya. Tapi itu nggak pakai suara pun udah bisa karena udah hafal, dan lebih cepat. Kalau pakai suara itu dia kayak agak lambat responnya. Misalkan ketik R baru beberapa langsung R itu. Kalau nggak pakai titit gitu. Tapi pun kalau dibanding, tapi kalau kan ada juga sih yang pakai keypad seperti Samsung Galaxy Chat, kan pernah nyoba gak? Megang pernah tapi nggak pernah nyoba ngetik. Itu responnya agak lambat juga sih, 2 detik 3 detik itu baru respon juga dia. Tapi keyboardnya mirip sih seperti Nokia itu. Iya, mirip. BlackBerry juga tuh, ada BlackBerry terus. Iya. Nokia yang ini juga ada, Nokia yang Android, cuman dia ada keyboardnya juga. Cuman yang kalau Nokia zaman sekarang tuh apa ya, yang saya keluhin itu premium oke lah, premium, tapi kok mahalnya tuh kecekik gitu loh. Maksudnya kita cuma dapat sepertiganya doang dari apa yang sesuai di harganya gitu. Bahkan baterainya itu yang saya kurang suka di Nokia itu, harganya mahal baterainya, tapi cuman 3.000 4.000, paling banyak 4.000.
Ya kalau 6.000 masih harganya 7-8 juta masih kita masih maklumin lah. 7.000 6.000 7.000 tuh kita masih maklum dengan apa ya, dengan proses yang bagus juga sih. Saya pernah nyoba Nokia 6 tuh, punya temen itu bagus juga sih. Iya, cuman itu tadi dikit cas. Baterainya tuh kalau apalagi kalau lagi panas itu bener-bener panas dia, bahannya tuh emang bersih dia. Iya. Kalau murni itu, tapi apa ya, kurang suka aja sih. Tadi mau beli Nokia nya tapi gak jadi gitu. Kalau anak pribadi sebelum beli ya Samsung A11 ini. Kalau antum megang Android tahun 2000 berapa? Anak megang Android tahun 2017 akhir. Apa pertama yang dipegang apa? Pernah megang Nokia E71, Nokia N63, Yang Android. Android Lenovo A1000. Kalau antum? Kalau Ana megang Android itu 2016-an kalau nggak salah. Dan itu lebih dulu dia ya. dan itu masih Dia lagi. dan itu masih apa ya? Masih megang Nokia juga sih sebagai sampingan. Kalau sekarang udah nggak Nokia, nggak megang lagi. Kita full Android lagi. Full Android. Karena yang pertama di pesantren jadi ya males lah megang dua-dua gitu. Terus yang kedua ya rusak juga HP-nya. Dan itu Masih rusak ada, masih hidup sampai sekarang. dan rusaknya juga bukan karena rusak sendiri, dirusakin sendiri. Bukan karena rusak tapi dirusakin. Karena waktu itu penasaran dengan apa dalamnya ini kok bisa awet gini gitu. Dipukul pakai palu sampai hancur HP-nya. Aduh, Dulu kan itu udah penakarannya udah tingkat tinggi tuh ya. iya. Dulu kan coba-coba di Android ya. Wah, kalau di Android gak lah. Apalagi HP yang ini nih, aduh, HP kesayangan ini. Oke, kalau di Android gimana pengalamannya ketika pakai Android dibandingin sama Nokia? Apakah ada beda atau sama aja? Ya kalau beda pasti ya, pasti beda. Cuman bedanya Android dan Nokia, biasanya kalau di Nokia itu kan angkat telepon gampang ya, tinggal itu kata orang-orang yang tukang pijit juga gitu kan. Pernah ada yang bilang di Facebook itu, namanya lupa, dia merendahkan yang pakai Symbian. Cobalah, ini salah satu cerita ya. Ngapain sih pakai Symbian lagi katanya? Ini udah zaman Android bro, digituin. Wah itu langsung dapat banyak kritikan, termasuk Ana juga mengkritik dia itu. Ya kalau menurut tuh kalau misalkan dia nggak suka Symbian udah orang hormat aja yang suka Symbian ya harusnya ya. Iya, makanya kata tukang pijit itu katanya, saya mas katanya ternyata juga. Kalau mijit itu kalau menerima telepon anak Nokia karena simple dia. Kita tinggal siap sedia aja tunggu di panti katanya. Tinggal di telepon kita angkat, daripada Android itu diraba-raba dulu kalau ada yang nelpon. Kadang-kadang malah nggak terangkat malah terbalas otomatis. Iya, makanya. Nah, itulah kunci keunggulan Nokia juga. Terus tapi ya Android saya pasti amin lah lebih unggul Android jelas ya dari fitur-fiturnya. Tapi kalau emang dibandingin Android sama Nokia yang masih zaman dulu yang masih unggul fitur WhatsApp, Facebook, terus YouTube, ya gimana ya? Mungkin kalau memang ada game-game seperti PUBG M, terus Free Fire ya itu mungkin Nokia kalah bersaing lah. Cuman kalau untuk keturunan netra kayaknya lebih milih Nokia daripada Android. Kalau Nokia masih fiturnya masih bagus ya, masih bagus. Kalau sekarang ya lebih Android lah. Tapi kalau emang nggak ditutup semua itu, wah saya masih milih Nokia dulu, masih Nokia. Tapi kalau anak prediksi kalau si pengembang apa atau pengontrol Symbian itu masih mau ngontrol sampai sekarang, mungkin orang malas pakai Android. Karena yakin. Iya, nah itu. Ya itu tadi karena entah kenapa mungkin pihak Nokia bangkrut mungkin jadi. Simpel makanya nggak ribet. Walaupun ya kadang-kadang agak ada yang jengkelin juga sih kayak damai apa kalau yang suka damai ini macet-macet atau kadang-kadang baterainya emang sebenarnya nggak terlalu awet juga sih baterainya sih. Baterai kalau yang masih baru biasanya sampai 3 hari 4 hari. Karena tuh pengalaman itu pas beli Nokia Rasa tuh pas cuma 1 hari kurang gitu. Kalau saya beli itu langsung 3 hari karena beli baterai baru juga dan beli baterainya itu yang Green Double Power dulu itu. Terus setahun itu ya sehari setengah lah, masih bisa dipakai sehari setengah. Terus 2 tahun itu sehari. Nah terus yang nggak lama kemudian setengah hari lebih lah. Itu sih. Itu sebenarnya baterainya nggak gede-gede amat sih, cuma 1000 berapa itu, anak lupa itu, pernah lihat review itu nggak gede-gede banget tapi awet banget, lebih awet dari Android. Iya. Ya karena layarnya mungkin masih belum HD. Mungkin nanya masih apa ya, anak masih ngeliat itu burem-burem gimana gitu. Dan kameranya tuh kalau dipasang di Android tuh kayaknya wah ketinggalan banget itu. Iya kalah jauh. Tapi kata teman saya tuh ya yang awas dulu kan saya pakai Nokia tuh foto-foto itu bagus kameranya, bagus gambarnya bagus katanya. Mungkin antara 5 atau 2 megapiksel.
Iya. Kalau Android sebenarnya apa ya, pas pertama saya kenal Android itu emang agak kaget ya, karena satu dia pakai layar full, layar ada kembali layar, terus kita mau navigasi layar, ngetik layar, ngangkat telepon layar. Jadi kita ada kayak kebiasaan baru gitu loh. Wih, bahasanya kayak zaman sekarang ya. Ada satu kebiasaan baru ya. Kalau Android itu saya itu pertama kali ya sesuai saran sih dari guru gunain Samsung yang akses. Dulu tuh sebenarnya pengen beli Samsung J2 Pro. Awalnya ya itu punya guru saya Pak Widodo tuh. Tadi pengen beli juga, pengen sama lah, tapi harganya ya masih beda lah Samsung zaman sekarang sama Samsung zaman dulu itu, walaupun J masih mahal. Akhirnya dicari dapat yaitu John Mini. Ya bersyukurlah masih pakai John Mini. Itu juga dulu walaupun aplikasi lumayan banyak tapi nggak penuh loh, nggak kayak sekarang. Nggak tahu kenapa tuh, entah kenapa mungkin Berarti kalau Jawan Mini sama kalau teman-teman pernah nyoba J5 biasa tuh perbandingan jauh banget. iya. Walaupun RAM-nya 2, internalnya 8, tapi kayak berasa internalnya 1 gitu atau 4 gitu atau 2 gitu Bang. Iya, kalau J5 itu wah Masya Allah ya. Aduh, teman saya tuh kasihan gitu pakai J5 sekarang. Wah, Jadi kita yang sebagai yang pakai HP yang TV atas itu kayak gimana ya? Kayak pengen nyari solusi yang simple gitu. cuman emang dia udah dikasih tahu sih, kan sebenarnya nambah dikit aja udah dapet yang RAM 2 1632, tapi dia nggak mau. Karena ya mungkin keburu nafsu akhirnya dapet yang Jadi ada sarannya sampai sekarang tuh terus pakai Elecon aja. Karena kalau Elecon kalau dihapus data itu nggak bermasalah. Tapi memang apa ya? Kalau dibilang tuh dipahami memang agak susah sih kalau baru apa mulai itu kalau Elecon sih. Tapi ya gimana lagi, kalau pakai vocalizer hilang lagi kan. iya. Terus Android ya, berbicara tentang Android itu John Mini ya, tadi John Mini. Nah itu awal mempelajari emang saya agak ribet juga. Nah terus bahkan ibu juga itu sempat mempelajari Android, jadi ibu sudah tahu HP saya seperti apa, cara menggunakannya udah tahu ibu, karena yang ngajarin juga ibu. Dari beliau juga liat di YouTube gini caranya diketuk 2 kali ya. Sampai keyboard itu kan masih keyboard ketuk 2 kali dulu kan, nggak tahu. Ibu itu kadang suka jengkel juga pas mau masukin ke Facebook sandinya ini ketik B, nah, terus mau diketik A langsung ketuk 2 kali jadi B lagi. Nah, itu kok astagfirullahaladzim, kok gini sih ya. Akhirnya ibu belajar juga di YouTube, oh jadi gini gunanya gini. Ya alhamdulillah. Itu dari ibu juga dulu awal belajar ya. Iya dari ibu, diajarin sama ibu. Mana berarti ya? Dan tapi ya sama ibu tuh cuma diajarin ngetik sama ketuk 2 kalinya doang. Terus selanjutnya sendiri otodidak. Iya, iya otodidak selebihnya. Kalau anak itu pertama megang Android sampai sekarang nggak pernah diajarin. Paling cuma nanya-nanya udah. Masya Allah. Ngetik. Itu orang ngetik 1 bulan ya. Berikan ngetik 1 bulan. Kalau anak ngetik karena diajarin jadi cuma 1 minggu, ya 1 minggu 1 bulan tuh udah lancar lah. Ya itu apa agak gimana ya, kayak memahami tombolnya mana tombolnya. Tapi kita berusaha lah. Itu dulu anak belajar Android itu pakai keyboard blind atau seperti keyboard. Kalau pernah tahu dengar tuh keyboard. Iya itu. Tapi kalau saya pakai keyboard Samsung bawaan. Kalau keyboard Samsung emang simpel ya, enak sih. Iya. Kalau sekarang saya pakai keyboard bawaan Samsung sih. Tapi emang kekurangannya satu, gak ada getarannya. Jadi kalau Iya. ada sentuh atau enggaknya nggak tahu kita. Iya. Cuman ya kalau yang udah biasa ngetik ya udah tau lah cara bedakannya. Pokoknya udah keketik ini belum, udah tahu. Ya, itu paling kalau pengalaman kita belajar Android yang paling harus tekan itu ngetik dulu. Iya. Karena kan kita kan oke lah di Android itu ada voice input ya, atau kalau kita kenal tuh apa namanya? Input suara. Itu kan emang sih kita bisa pakai itu, tapi kan kalau di kondisi nggak ada internet kan kita mau nggak mau harus ngetik. Iya. Dan juga input suara itu nggak mesti bener, pasti ada yang salah aja. Kalau kita ngomong terlalu cepat itu pasti ada yang salah. Pernah kejadian itu buat dulu bikin tatos itu tentang apa ya, itu dialek kan bener ngomongnya, tapi anak kan nggak ngejek dulu lah, kirim aja. Banyak yang protes katanya salah katanya. Ya itu karena ya pasti ada kekurangan lah, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi ya ini motivasi buat teman-teman yang nyimak video ini, mungkin kalau yang belum latih ngetik tingkatin aja lah ngetiknya itu. Nggak usah nggak usah panjang-panjang, nggak usah simpel-simpel aja. Misalkan kayak ini rumah saya, ini kayak di mana gitu itu aja. Paling yang perlu diingat ketika kita belajar ngetik emang harus untuk kesabaran. Memang harus sabar. Kalau lagi tahu-tahu kita mengetik huruf apa, tahu-tahu yang kepencet mana, itu benar-benar nguras emosi itu. Karena pernah ngerasain itu.
Dan satu lagi, kalau ngetik itu jangan gengsi. Karena kalau sama orang awas emang kita kalah jauh ngetik. Nah, kuncinya kalau sama orang awas ya itu pakai input suara. Saya juga gitu kalau sama orang awas chatan itu pakai input suara. Tapi sebenarnya gampang benerinnya, tinggal di aja per kata. Mana yang mau dibenerin terus sudah ketemu katanya di karakter. Ketika Baru kita mau dihapus. nulis panjang itu kita ya. Iya. Misalkan di kata dulu, misalkan mana yang salah atau di paragraf lah. Kita udah paragraf tuh udah jauh atau per baris juga bisa berbaris itu lebih gampang malahan pakai Google input suara itu. Cuman emang kita nggak tahu ngetik kalau dibiasakan dengan Google Voice Input. Kalau emang kita udah ngetik bisa voice input bisa kan lebih baik gitu kan, jauh lebih baik. Kalau ngetik panjang ketika lagi di keyboard, karena lebih enak pakai keyboard biasa sih daripada Google Input. Karena apa ya, kita bisa sambil ngelancarin ngetik di komputer aja sih juga sih kalau kita. Iya. Kalau untuk ngetik biasa tuh biasanya untuk sampai simpel apa yang nggak harus kata-kata yang panjang itu anak ngetik gitu. Kalau sekarang saya pakai keyboard Google karena saya mengalami 3 fase menggunakan Android ya. Yang pertama itu pakai John Mini itu selama 4 atau 5 tahun dan itu Masya Allah ya awet banget HP-nya. Lebih awet dari anak itu. 4 tahun 5 tahun. Terus setahun itu saya pakai Samsung Galaxy A20s. Itu setahun tapi masih bagus HP-nya. Karena saya pengen merasakan HP brand yang lain, terus saya jual HP itu dengan harga yang lebih murah tentunya. Terus saya beli HP Realme. Ya sekarang yang sepaknya Realme Narzo 20. Nah, ya sampai sekarang. Jadi saya pakai keyboard Google sekarang, nggak bawa Samsung lagi karena emang Realme keyboardnya bawaannya Google dan saya nggak install keyboard lagi karena lebih enak gitu. Kenapa enaknya? Yang pertama fitur-fiturnya mantap. Dia pakai keyboard bahasa Arab itu bisa karena multifungsi ya, multi bahasa. Kalau di keyboard Samsung pakai bahasa Arab udah ketika input suara dia masih bahasa Indonesia gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin saya nggak tahu pengaturannya mungkin ya. Tapi kalau di Google Keyboard ini udah otomatis dia ketika di keyboard bahasa Arab di input suara dia langsung ngetik bahasa Arab. Itu yang saya suka dari keyboard Google itu. Ya itu mah kalau dulu pas anak nyoba Lenovo itu kisaran 1 tahun lebih dikit, terus saya berhijrah ke A10 biasa. Terus apa ya, sebenarnya yang saya dulu tuh nggak niat pingin beli Samsung sih, saya pingin nyoba Xiaomi sih. Tapi karena lihat apa ya sisi jelek sama sisi baiknya Xiaomi, ya saya nggak mau beli beli Samsung gitu. Dan baik sih responnya di saya pribadi, bagus juga Samsung sih. Aksesnya juga lumayan sih. Dan saya nggak bilang 100% akses, tapi mungkin ada yang kabel yang nggak kebaca juga sih kalau untuk Samsung. Tapi oke juga. Sampai sekarang saya masih pakai Samsung A10s karena Samsung yang pertama tuh kecelakaan ya. Jadi saya cari penggantinya dan alhamdulillah jatuh ke A10s. Dan ini alhamdulillah bagus juga sih, lebih bagus dari A10 biasa. Gitu kalau anak pribadi. Iya, terus kalau Samsung dan Realme ya, saya sedikit ngomong doang. Emang jauh lebih akses Samsung ya. Saya bilang jauh lebih akses. Ya, walaupun akses Samsung, tapi itu bagian saya nggak pakai fitur yang tersebut. Contoh ya, fitur angkat telepon. Nah mungkin itu bagian teman-teman udah tahu ya. Kalau di seri J itu pakai home, pakai apa sih itu? Power ya. Iya, power untuk mengakhiri. Nah, kalau di seri A atau seri yang sekarang itu mungkin pakai volume sama power. Tapi Iya, saya nggak pakai itu. volume atas. Nah, kalau di Realme dia angkat tombol volume angkat teleponnya itu lebih menarik lagi. Dia cuma ditempel ke telinga langsung angkat otomatis. Nah, itu. Gitu ya. Iya, emang Realme sama Oppo itu nggak jauh beda, bahkan ya bisa dibilang sama persis lah. Cuman beberapa yang beda doang. Kayak misalkan di Oppo itu kalau nggak salah dia nggak ada mode super hemat daya. Kalau nggak salah ya, kalau salah bisa komentar. Tapi kalau di Realme ada mode super hemat daya. Dan apa ya, kalau Oppo juga saya pernah nyoba sih, emang cukup puas sih dengan Profesor 665 itu udah cukup puas. Tapi ada sebagian yang dia belum akses. Ketika kita gestur ke bawah, dia tuh gestur talkback gitu ya, itu sering ke bawah sendiri, dia nggak tahu kenapa itu. Ya. Kalau ini bagus sih ini dan enak juga sih, apalagi pakai gestur sekarang. Dan saya puas juga sih pakai kalau jujur sih antara 3 brand, antara Samsung, Xiaomi sama Realme, saya lebih milih Realme sih karena simpel, nggak seperti Oppo udah susah deh. Karena ke bawah lagi deh. Kalau untuk mesin suara emang saya sekarang pakai Gislo ya, dan pakai talkback juga masih sebagai sampingan. Cuman kalau untuk navigasi kebanyakan Gislo. Dulu emang baru kemarin saya tuh emang Realme ini gini lah, Gislo-nya kurang akses. Cuman
pas kemarin saya tanya di grup, dikasih komentar-komentar, dan itu udah saya lakukan tapi belum bisa. Tapi alhamdulillah kemarin nggak tahu kenapa, emang saya dapat, oh ya ini kunci aplikasi belum dikunci, dan ketika saya kunci Gizlo itu emang katanya aplikasi telah terkunci semua. Nah ini saya bingung ini. Ternyata pas dilihat aplikasi di recent apps itu ternyata emang banyak aplikasi yang terkunci. Jadi saya buka dulu, WhatsAppnya terkunci, saya buka dulu, nggak tahu itu buat apa nguncinya, mungkin biar nggak tutup, mungkin aplikasinya biar nggak ketutup. Nah saya kunci Gizlo itu, masya Allah ya sekarang, wah enak banget Gizlonya, nggak pernah mati. Bahkan tadinya tutup aplikasi aja udah mati Gizlonya, sekarang mungkin mati vocalizernya atau smart test, tapi itu hanya 5 detik doang. Ya mungkin ya sekedar inilah merespon sebentar, membersihkan ruang, nah itu udah hidup lagi smart testnya, itu ya enaknya itu. Tapi kalau untuk talkback emang Realme insyaallah akses lah 75%. Bawa dari HP-nya ya. 75-80% tuh kalau talkback. Tapi kalau Oppo tuh kita kurang tahu ya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai Oppo dan kendala yang sama kita kurang tahu. Ya kita coba aja, mungkin caranya sama. Kata di teman-teman di grup mah emang Oppo, Realme itu emang harus ekstra sih, yaitu saya tuh suka dengan hal seperti itu, tantangan buat saya. Bahkan saya pengen nyari HP itu yang kurang akses. Nah, tapi itu jangan kalau tapi jangan itu kita bisa rekomendenin buat Poco itu yang terbaru itu yang bisa dicoba itu. Iya, tapi ya yang enggak, yang kurang akses tapi yang bagus HP-nya. Jangan yang kurang akses tapi yang jelek, kayak misalkan Advan. Emang itu kurang akses tapi speknya juga kurang menarik. Saya itu pengen yang yang kurang akses tapi itu menurut saya itu lebih menantang ya. Bisa kita oprak-aprek sendiri itu kalau yang kurang akses tuh. Sebenarnya kalau ini nyambung tema yang selanjutnya, kalau gimana sih ketika kita membedakan barang atau perangkat pintar tersebut akses atau maupun nggak akses? Gimana ya kalau untuk membedakan akses tidak akses ya? Sebenarnya bisa dicek dari misalkan kalau handphone dia banyaklah tombol-tombol yang nggak dibaca itu. Kayak di Realme ini ada beberapa tombol yang nggak dibaca di pengaturan itu. Tapi Ke pengaturan? ya ketika di pengaturan itu ada beberapa tombol yang nggak dibaca. Ketika diklik itu ada apa ya? Misalkan kayak, bukan sih kalau itu pakai Gizlo doang ya. Mungkin karena kalau pakai Gizlo itu, kalau pakai talkback itu kebaca semua sih. Dan itu nggak tahu maksudnya apa itu. Gizlo itu ketika di misalkan pengaturan terus tanggal dan waktu, suara dan getaran misalkan, geser ke kanan itu langsung ada dia kayak ini, nggak berbunyi, tapi diklik tetap di suara dan getaran gitu. Nah itu nggak tahu maksudnya apa di slow itu. Kalau saya pribadi kalau membedakan akses itu dari fitur ya atau dari tabel yang di lampu. Ya, seperti Mas Bintang ini yang bilang itu dia item itu kalau bahasa item itu terbaca atau tidak. Dan ini pengetahuan juga sih antara item yang di talkback sama item di awal itu beda. Ada yang beda, ada yang sama. Seperti apa ya, kalau kita buka menu WhatsApp itu kan ada opsi ya. Iya. Nah itu kalau kata orang awam tuh titik tiga itu katanya. Iya. Itu bukan tulisan. Jadi kalau kita ngomong opsi itu mungkin orang-orang kebingungan opsi itu yang mana gitu. Iya. Kita ngasih tahu aja titik tiga itu karena sebagian apa ya, kayak gambar tapi diterjemahin opsi atau apa ya, kayak pola-pola tertentu kita diterjemahin sama topik itu apa gitu. Iya tuh. Ya sudahlah, emang ada beberapa yang tidak sama dengan orang awas HP kita ini. Untuk membedakan juga kalau aplikasi ya, terutama aplikasi itu, kalau aplikasi ya tadi juga sama dan item-item itu bisa kebaca semua atau tidak, kayak misalkan Lazada dan Shopee kan, itu kalau Lazada lebih dibaca di item-itemnya walaupun emang aksesnya nggak sepenuhnya akses, dan Kayak Shopee foto itu tak berlabel atau unlabel ya kalau. iya. Terus kalau Shopee itu jauh lebih nggak akses lagi karena hanya beberapa doang yang bisa dibaca, kayak harga itu doang. Terus Shopee itu kalau anak belum pernah pakai, kalau anak gimana pakai Shopee? wah nggak bisa, nggak, kalau teman-teman anak saranin jangan pakai Shopee karena emang kurang banget aksesnya. Kalau Lazada masih bisa lah. Kalau toko Bukalapak pernah nggak? Nggak pernah. Cuma Lazada doang ya? Lazada sama Shopee doang pernah itu. Kalau pengalaman anak pribadi kalau pakai Shopee itu dia cuman kebaca cuman foto-foto doang. Ketika kita mau nyari kotak pencarian ya nggak ketemu. Ada mungkin tapi topik itu tak bilang apa tadi jadi kelewat ini gitu. Kalau mau akses saya saranin buat teman-teman yang pakai Shopee mungkin buka web aja sih, Chrome di shopee.com itu bisa. Iya bisa gitu sih, bisa. Di shopee.com itu yang aplikasi yang nggak akses itu insya Allah di web itu akses.
Gitu. Bener. Kalau apa? Kalau pengalaman tuh gimana? Kalau pakai toko online itu? Toko online Nana baru-baru tahu toko online, nggak seberapa tahu toko online. Ya baru Lazada ini dan ini juga berpesan-pesan ya. Ya benar, ada temen yang iseng ngasih tahu dan kita jadi penasaran ya. Iya. Dan berhasil mesen juga. Alhamdulillah Lazada itu mesen hari Kamis datang Sabtu cuma 2 hari. Itu hal yang cepat sih karena bilangnya Insya Allah datangnya kalau nggak Sabtu hari Senin gitu kan di sananya. Alhamdulillah Sabtu udah datang. Itu responnya lumayan cepat sih Lazada. Ya, baik. Tapi memang sih kalau dari segi apa ya, segi komplitnya sih saya bilang lebih komplit Shopee sama Tokopedia. Komplit ya. Sebenarnya komplit itu Lazada itu sebenarnya ya komplit juga ya lumayan komplit sih. Bahkan diskonnya itu yang disuka di Lazada itu banyak banget. Itu Ada diskonnya itu apa ya? Kalau kita lihat Shopee ya, Shopee kan kalau kita ngomongin COD itu di atas 100 rata-rata. Kalau maksimal apa minimal barang itu 100 dia baru mau COD. Tapi kalau di bawah 100 nggak mau, bisa yang pengalaman teman tuh nggak mau dia. Tokopedia itu sama. Tokopedia nggak tahu maksimal berapa ya, minimal itu ada yang mau ada yang nggak. Kalau Tokopedia, kalau Lazada ini mau 5.000 mau dia. iya itu kan enak dan juga diskonnya besar-besaran itu di ada menu murah nompol kalau nggak salah itu. Terus dicari aja misalkan tadi ya saya beli parfum itu dari 78.000 berapa ya? Tuh diskonnya 75%. Jadi kita dapat cuma 15.000 doang. Masya Allah. Mantap. Dan gratis ongkir lagi. Jadi udah tanpa pikir panjang beli aja. Emang saya tapi yang saya nggak suka belum bisanya itu milih-milih wanginya mana. Nah itu belum bisa saya milih ya. Jadi langsung pesan aja. Mudah-mudahan aja beruntung lah. Oke, kita nyambung ke yang laptop aja kali ya, atau komputer. Gimana pengalaman tuh? Pengalaman komputer itu. Komputer. Kalau komputer saya nggak banyak komen ya. Yang pertama saya cuma bilang komputer saya belajar itu baru dasar, belum nggak lanjut lagi. Dan awal belajar di sekolah diajarin sama guru dan itu ngajarinnya cuma sekedar mengenal Word terus sama menu-menu di komputer. Selebihnya saya otodidak. Sekarang mungkin kalau dibilang itu komputer ya jadi temen ngetik doang. Kalau untuk belajar doang, belajar ke sekolah, ke kelas. Kalau untuk kegiatan lain mungkin main game ya, karena ngilangin gabut juga main game. Dan itu juga sesekali doang kalau di pesantren lagi gabut. Tapi kalau ada HP saya nggak pernah nyentuh komputer karena males aja. Yang kedua mungkin untuk baca novel itu. Nah itu untuk komputer dan juga kalau untuk saya komputer tuh ya bagus juga sih. Misalnya di komputer baru bisa di Word dan Word juga itu belum semua ya. Kayak buat tabel itu saya belum terlalu bisa. Terus yang mewarna-warna tulisan saya belum bisa. Terus di Excel juga saya udah lupa. Padahal dulu sempat bisa sampai rumus-rumus itu udah lumayan menguasai. Tapi sekarang karena emang nggak diajarin lagi, jadi lupa semua. Ya kalau komputer saya nggak banyak komen lah. Mungkin antum aja silakan. Kalau komputer itu pas dulu awal-awal saya di SLB saya dulu tuh kenal komputer itu udah breeding duluan. Karena mikirnya komputer tombolnya banyak satu ya. Mungkin kita mikirnya waduh tombol itu fungsinya untuk apa ya? Pernah nggak kepikir jantung? Ya sering lah pasti itu karena kan kita kalau mengenal awal itu ya pasti nanya dulu tombolnya buat apa. Bahkan sering bertanya-tanya dalam hati nih tombol ini kok banyak banget apa gini aja gitu kan. Itu sering gitu. Ya ada juga sama dulu lagi takutnya tombol ini tombol ini kalau salah pencet jadi kayak gini. Jadi kita udah kayak parno duluan, kalau bahasa sekarang ini kayak parno duluan loh. Tapi ketika kita sudah nyoba laptop itu jadi asik gitu. Jadi apa ya? Jadi hilang rasa takut itu. Tapi memang sih anak nggak diajarin cara penuh sih, cuman ngetik Word, menu, internet, terlebih sendiri. Seperti maksudnya terlebih sendiri. Iya dan juga kalau internet juga saya sendiri nggak pernah diajarin kalau internet. Dulu buat anak pas saya belajar internet tuh ya kita buka sendiri, buka YouTube tuh sendiri, buka YouTube karena ada jaringan wifi. Itu alhamdulillah bisa tuh sampai bikin channel tuh dari situ juga, dari komputer juga. Wih keren. Gitu. Itu dulu awalnya tuh iseng-iseng bikin email tuh. Bikin email itu yang paling dulu tuh bikin passwordnya itu 5 kali gagal, terus 1 kali berhasil. Terus langsung buru-buru belajar bikin channel langsung, alhamdulillah berhasil, langsung ngupload dari situ video pertama tuh, ngupload dari situ dan video alhamdulillah bisa. Wih keren. Kalau saya yang saya banggakan di keahlian saya di komputer ya itu sedikit ngasih tahu aja berbagi aja.
Itu mengenal itu Facebook, Google, terus YouTube, WhatsApp itu saya udah mengenal lah. Dan itu WhatsApp juga sebenarnya dikasih sama temen. Enak kalau WhatsApp di laptop tuh, coba. Saya tuh waktu itu mandangnya biasa aja sih. Apa sih enaknya, pasti cuma gini-gini doang sama kayak Android. Ternyata pas dicoba itu emang enak juga, beda rasanya gitu WhatsApp yang di laptop sama di Android. Jauh bedanya ya, jauh lah. Enak, emang sih enakin di Android, tapi itu saya lebih suka tantangan itu. Tantangannya mantep banget. Sampai saya tuh waktu itu voice note aja agak susah. Sampai sehari tuh nyari otak-atik mana tombol voice note, mana nih tombol voice note ini. Padahal ada tapi Padahal lewat itu ya. iya, dia kan wajah cuma button doang, button gitu kan, button. Nah, itu ternyata di situ. Pas diklik, oh ini tombol voice note-nya. Dan parahnya kalau di WhatsApp ini notifnya nggak boleh diganti satu ya. Iya. Nah, kan gak ada keterangan pula. Nah, iya. Dan dia kalau di WhatsApp laptop itu, di laptop ya rata-rata ya, teman-teman saya juga rata-rata kalau pakai laptop tuh dia mikrofonnya agak bocor sedikit lah untuk orang-orang itu. Banyak kedengaran kalau ada teriak-teriak gitu. Nah kalau Facebook tuh saya belajar Facebook sendiri ya, ngoprek-ngoprek dari Mozilla apa dari Firefox kita, ngoprek sendiri itu pakai pakai Indosat di hotspot pakai Nokia tadi. Itu semalaman itu saya tethering dari Nokia main laptop tuh pakai Facebook kan lancar alhamdulillah. Iya. Karena dulu kan Nokia Indosat kan masih gratis Facebook gitu. Ya free Facebook loh. Dulu Nokia ada hotspotnya nggak ya? Pakai ini Josi Spot. Oh. Itu aplikasi tambahannya? Kenapa? Aplikasi tambahannya? Iya aplikasi tambahan. Dan Saya- itu nyari susah. Di Google tuh nyari susah. Alhamdulillah ketemu di aplikasi di kumpulan Nokia di guru saya itu, dia suka pakai suka ngumpulin aplikasi kayak gitu. Alhamdulillah dapet. Dan kekurangannya satu, tadinya nggak bisa diatur sendiri. Jadi bawaan. Hmm. Ya kalau ini saya jujur emang nggak tahu Nokia ya, ada Josi Spot ini baru tahu dan ini baru tahu sekarang, itu benar-benar nggak dikarang ya. Dan Nokia itu ada Total Patrol, terus App Locker kalau yang suka nyimpen data pribadi itu bisa jadi password pakai App Locker. Nah dulu kita pernah coba tuh. Iya, pernah nyoba itu. Sempet nyoba. Ngunci aplikasi juga kan, kayak ngunci pemutar musik gitu kan, bisa dikunci. Itu dulu kita sharing aplikasi itu pakai itu File Mobi ya kalau masih ingat. Iya, Ufile Mobi. Nah, sekarang Sama Wakamobi. ya. Sama Wakamobi ya. Wakamobi juga pernah kan. Kita sering sharing aplikasi India itu sering nyoba gitu. Iya. Tapi sekarang nggak tahu dengan hasilnya gimana ya. Nggak tahu tuh. Orang dulu aja kan masih bisa tuh download di Perpus Duta. Sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi. Dulu perpustakaan tuh pakai ini bisa loh pakai Nokia web gitu. Iya. Kan emang itu Rino Jefriansyah itu kan pemiliknya itu kan terinspirasi dari itu, dari Nokia. Dia kan bikin pakai Nokia kalau nggak salah, itu bikin blog. Tutorial aja pakai Nokia itu. Iya. Kalau untuk poin yang bisa kita ambil sebenarnya kalau kita mempelajari perangkat bicara itu bagus dan enak sih sebenarnya kalau yang berani mau nyoba, berani mau ambil risiko. Loh, kok risiko? Sebenarnya kalau yang suka ngoprek itu memang banyak risikonya sih. Karena nggak semua orang suka ngoprek. Ya risikonya banyak. Saya udah beberapa kali mengalami risiko. Yang pertama ketika main komputer itu sampai guru saya marah-marah sama saya. Karena kenapa? Saya udah pernah itu matiin laptopnya itu sampai nggak bisa digerakin. Itu Nah, dibawa banget itu. sampai dibawa ke counter tuh. Tapi ya emang saya yang bayar lah itu, karena kan tanggung jawab. Nah semenjak itu saya nggak berani. Kalau bukan pribadi saya nggak mau pakai barang. Kalau bukan pribadi nggak mau saya otak-atik sampai sepenuhnya. Sebenarnya kunci juga sih buat ngoprek juga kayak kita ini. Sebenarnya saya sama Mas Bintang suka ngoprek juga sih. Tapi kalau untuk lebih dalam Mas Bintang lebih jauh dari saya. Ya mana ada itu pujian yang kosong itu. Dia sama lah. Dan sebenarnya teman-teman saya yang saya temuin sebagian belum berani ngoprek, asalnya takut. Iya. Dan jangan jauh-jauh lah, di sekitar pesantren kita aja lah. Itu takut dia mau ngoprek-ngoprek gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, yang paling simpel aja mana vokalizer. Iya. Udah mohon maaf ngomong udah tua gitu kan, istilah udah tua. Bukannya ya makin belajar lah gitu. Itu malah dikit-dikit bantuan itu kan ya bukannya nggak mau bantu, itu kan kurang enak juga. Karena cobalah belajar sendiri gitu, pasti bisa kalau kita mau belajar. Kalau kita mau mati ya nggak apa-apa, mati talkback dong, bisa ada orang awas banyak di sini. Ya kalau sering mati kita sering banget ngalamin itu, dari mati minta di reset
Minta ini minta itu udah pengalaman banget, udah makanan sehari-hari kita kalau yang suka ngoprek. Nah, Dan kuncinya apa lagi ya? Kalau yang suka ngoprek itu jangan takut ambil resiko lah. Kalau misalkan apa? Kalau kita mau maju, karena mikirnya gini deh, kalau kita pakai Android atau pakai apa tuh lebih simpel dari Nokia, bener nggak? iya bener. Kalau kita beli Android baru, kita tinggal bilang masuk ke setting, terus tarik accessibility, terus tarik talkback, tarik on atau tarik aktif, udah gitu doang. Iya. Selebihnya kalau masang-masang kita bisa ngatur, bisa. Ya kalau misalkan belum bisa, saya pernah bikin video buat yang nggak berani ngoprek itu ada vocalizer yang khusus simpel sebenarnya sih, tinggal download doang udah. Itu yang nggak berani ngoprek ya. Kalau yang nggak suka ngoprek itu bisa pakai vocalizer biasa itu. Kalau untuk talkback itu emang awalnya aktifin dulu sama teman awas, minta bantuan karena kita susah ngafalnya kalau di sentuh ini. Cuman setelah itu ya udah biasa-biasa aja, maupun pakai mesin Inggris yang Samsung Samsung Text Suite Saya atau jujur ya, kalau Google. saya tuh pakai Eloquent dan saya kalau pakai domain jarang banget. Karena apa ya? Karena yo saya pakai vocalizer itu untuk baca doang tuh, baca terus baca artikel, terus baca yang kayak lagi promo atau apa tuh saya pakai Damayanti. Tapi kalau untuk lebih saya Eloquent karena ya lebih menantang aja sih. Ini artinya apa sih? Kita cara searching. Oh ini maksudnya gini. Simpel aja sih kalau yang. Nah itu terbukti kan siapa yang lebih jago gitu. Kalau Ana emang, kalau saya nggak suka pakai Eloquent. Suka dulu emang suka ya, dan sekarang juga masih sering-sering pakai sih, sesekali lah. Teman kalau untuk apa seluruhnya itu Damayanti, Mbak Yanti lah. Sebenarnya saya nggak ini sih nggak bilang domain jelek juga, tapi malah bagus juga sih yang menghargai bahasa sendiri. Itu tergantung kenyamanannya. Dan sebenarnya ini motivasi buat teman-teman yang apa ya, yang masih nggak tolong orang orang lain untuk setting handphonenya tuh, tolonglah kalau mau belajar sendiri. Nggak susah kok belajar itu. Nggak susah, bahkan itu ya nggak sampai lah kita kalau sampai rusak beli HP baru, nggak sampai tuh sampai gitu. Paling parahnya itu di reset, parahnya itu pernah dialami oleh Syedika kan. Akhidika pernah ngalamin pas ketika baterai dia dicas sampai 10 jam sampai beberapa jam, sampai 5 jam kalau nggak salah ya Syedika ya. Iya. Itu sampai dia di reset sampai itu. Karena tuh masalah sepele dari cara doang. Itu sepele dari cara doang itu. Kita ambil ya inisiatif. Gitu. Dan apa ya, keuntungannya kalau kita bisa ngoprek sendiri tuh ya nggak usah mahir banget lah. Intinya kita bisa ngatur pembacanya sendiri aja udah. Kita kalau lagi nggak ada temen yang ahli di pengoprekan itu, kita bisa masak sendiri. Iya. Terus kita bisa login akun apa tuh sendiri, 2. Dan kita bisa ngapa-ngapain itu sendiri kalau kita bisa melakukan itu mah. Nggak usah banyak-banyak aja, yang sesuai putar aja gitu. Iya benar. Ya mungkin itu sih ya sharing dari kita ya, karena emang waktu juga takutnya tidak mendukung. Ya ini aja sih mungkin sharing-sharing kita, mudah-mudahan aja bermanfaat gitu. Mungkin ada Kita bikin episode lagi sih, ngobrol-ngobrol kayak gini lebih seru sih, lebih terbuka aja. Iya. Karena emang jujur kalau saya di sini sama Akhidika itu kalau masalah HP itu jarang lah kita, kalau nggak video gini aja jarang kita apa kayak gini ngobrol ini. Ini karena ada video aja kita buat rencananya ngobrol yuk. Ternyata emang banyak yang saya dapat dari hal baru dari dia. Pertama dia Sembian itu ada namanya Josi Spot ya. Nah itu saya nggak tahu tadinya, itu benar-benar nggak tahu, itu bukan karangan ya, bukan buatan. Kalau poin-poin emang kita ada buatan, jujur aja kalau poin kita udah buat. Cuman kalau yang tadi itu ada yang baru itu seperti dia buat channel YouTube dari komputer, itu saya baru tahu di sini, Jadi tadi antum yang bilang buat channel YouTube di laptop itu saya baru tahu di sini. Dan video pertama baru di laptop saya baru tahu di sini juga, karena sebelumnya kayaknya belum pernah cerita ya, mungkin itu. Terus apa lagi yang saya dapat ya? Terus dia pakai Lenovo itu sampai setahun lebih cuman. Jadi lebih awetan saya pakai John Mini ya. Saya lebih tahu juga gitu. Jadi ada hal-hal yang baru lah yang saya tahu. Sebenarnya saya sama Akhidika ini dari kenalan awal itu emang udah saling membuka. Bahkan masalah pribadi pun kita udah saling mengetahui satu sama lain. Masalah pacar lah, dan dulu masih ada pacar dulu. Sebelum kita masih nakal-nakalnya, sekarang ya udah enggak.
Udah enggak. Intinya kita kayak saudara aja lah, kayak sahabat. Iya. Sahabat dunia akhirat lah ya. Insya Allah, amin amin. Ya kalau saya tuh pengalaman di sini saya tuh tahu lah tentang penggunaan barang alamat pintar tuh masalah banget bisa 5 tahun loh. Saya tuh belum tentu bisa loh 5 tahun gitu, terus bisa awet ketika dijual lagi masih laku gitu. Tapi itu gimana tuh yang jual itu masih ada nggak? Nggak tahu itu mungkin ya udah masa lalu lah. Terus apa Galaxy 20 itu dijual masih oke gitu, dan dia pakai Realme atau itu pengalaman baru sih buat saya karena ya saya tuh nggak beli barangnya langsung, tapi saya bisa nyoba barangnya langsung gitu karena nggak perlu jauh-jauh, pinjam aja. Dan apa ya yang lain tuh kita bisa ngambil manfaat dari dari obrolan ini dengan dengan lebih banyak sih, dan bisa saya sebutin satu-satu karena terlalu banyak sih yang bisa kita ambil faedah dari obrolan ini. Mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa ngobrol hal-hal yang lain selain Android itu. Ya amin, insya Allah. Kita nggak hanya ya kita ini pesan terakhir doang, channel kita ini nggak hanya sekarang kita nggak akan hanya untuk teknologi doang, tapi bisa aja nanti kita buat misalkan ceramah singkat atau ya macam-macam lah, program-program yang untuk Islam juga gitu kita bisa buat juga. Ya mudah-mudahan yang bisa kita obrolin ini bukan obrolan sia-sia ya, bisa jadi manfaat untuk teman-teman semuanya dan belajar informasi lagi untuk yang lain juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu ya. Kita cukupkan sampai sini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.